Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Patologi dan Rehabilitasi. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu pernikahan dini. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Sarah Dewi Darmawan. Nama saya Nana Andia. Nama saya Sufi Solika. Dan pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang pernikahan dini. Jadi bisa dijelaskan Mbak Siu bagaimana pernikahan dini itu? Di sini kita lebih memberikan edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini. Nah, pernikahan dini itu apa sih? Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja menikah. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12 tahun sampai 24 tahun. Nah, sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usianya remaja adalah 10 sampai 19 tahun dengan catatan belum menikah. Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasannya usianya adalah 10 sampai 21 tahun menurut MUHI 2006. Itulah sedikit penjelasan mengenai pernikahan dini menurut para ahli. Sedangkan pernikahan dini ada terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dalam segi hukum, pernikahan adalah perjanjian karena terdapat akad nikah atau aturan seperti rukun dan syarat yang telah diatur dalam melangsungkan pernikahan. Dalam segi sosial, orang menikah meningkatkan derajat dalam lingkup sosialnya seperti lebih dihargai di lingkungan sekitar karena sudah mampu berumah tangga. Sedangkan dalam segi agama, pernikahan merupakan hal yang sakral dan amat penting karena dianggap perjanjian yang suci. Ada tata cara tersendiri dalam melangsungkan pernikahan tersebut, yaitu akad, dengan melibatkan unsur ilahiyah di dalamnya, mengucapkan nama Tuhan saat berlangsungnya akad dalam pernikahan. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan tentang pernikahan dini. Sekarang saya akan menanya kepada mbak-mbak dua ini, bagaimana sih pandangan kalian tentang pernikahan dini? Siapa duluan? Oke. Kalau menurut saya, menikah muda itu sah-sah saja kalau sudah cukup menurut hukum yang berlaku di negara kita. Cuman menurut saya akan banyak resiko yang akan muncul, seperti perempuan yang menikah muda lalu hamil. Nah, kemungkinan apabila dia mengandung bayi, resiko untuk pendarahannya itu tinggi. Soalnya rahimnya masih muda dan belum terlalu siap. Mungkin kita pikir kita siap, tapi bagaimana kalau tubuh kita belum siap untuk itu? Nah, pengaruh buat negara kita, angka lonjakan penduduk semakin meningkat karena angka kelahirannya tinggi. Selain itu, pertimbangan ekonomi dan finansial, apakah sudah siap? Bukan hanya untuk sebulan, 2 bulan kan, tapi dalam jangka waktu yang lama. Banyak hal yang harus dipertimbangkan sih sebenarnya. Juga cara mengontrol emosi kalau belum stabil mungkin baiknya dipikir-pikir dulu, karena takutnya nanti suatu saat kalau ada masalah sedikit-sedikit malah ngomongin divorce, kan ya lucu ya Kak. Mungkin itu dari tanggapan kanan ya. Kalau dari tanggapan Kak Siwi sendiri gimana? Menurut saya lebih baik sih kalau mau menikah itu harus mematangkan umur, apalagi terutama tanggung jawab emosional kita harus benar-benar yakin dan bisa mengemban tanggung jawab sebagai seorang istri ataupun suami. Karena dalam pernikahan itu kita harus siap secara mental, psikologis, finansial, dan banyak lain yang harus kita persiapkan. Banyak sekali zaman sekarang ini remaja melangsungkan pernikahan dini tanpa memikirkan bagaimana kedepannya. Meskipun dalam agama, kalau memang sudah mampu dan waktunya akhir balik, kita memang mencoba menghindari dari zina, kita itu malah diperbolehkan dan dianjurkan sekali untuk menikah muda, untuk menghindari zina tersebut dan menghindari seks bebas. Kan tetapi kalau dipikir-pikir lagi, pernikahan dini itu banyak sekali sisi negatifnya, dimana kalau dalam pernikahan itu mereka emosinya kurang stabil, bisa saja pasti dalam pernikahan kan ada masalah
ada pertikaian, salah pendapat. Nah, itu kan bisa menyebabkan dikit-dikit membahas perceraian, dikit-dikit saling Saling menyalahkan. ya saling menyalahkan satu sama lain seperti itu. Menurut saya seperti itu. Oh, jadi kalau pernikahan ini pasti ada positif dan negatifnya ya. Karena kalau positif mungkin kita bisa lebih menjauhi zina, atau mungkin bisa lebih cepat untuk orang yang udah matang ya kalau mungkin. Tapi kalau buat negatifnya ya itu karena belum siap dirinya, mentalnya dan emosinya juga pasti belum siap. Ya mungkin kalau mau mengambil keputusan dipikir-pikir dahulu baik buruknya ya. Baik, kalau itu kan itu menurut pandangan kalian. Kalau pandangan kalian, kalau misalnya kalian diajak nikah gini nih, gimana? Kalau aku sih mungkin nanti dulu, masih banyak yang harus dikejar, masih panjang jalannya, harus banyak yang dilewatin sendiri dulu lah. Kalau untuk menikah tuh bukan satu-satunya goals, itu hanya salah satu aja. Kalau Kak Siwi? Kalau menurut saya, kalau untuk pernikahan sekarang ini saya belum memikirkan karena saya sendiri mohon maaf di sini saya mau jujur karena masih ada trust issue terhadap laki-laki, belum bisa percaya. Jadi dan saya sendiri masih seperti anak kecil, belum bisa mengontrol emosi, sifatnya masih kanak-kanakan meskipun umur sudah 20 tahun ke atas. Mungkin belum bisa buat percaya buat laki-laki, atau belum bisa membuka diri kalau buat hal yang lebih dewasa lagi mungkin ya. Sekarang sih fokus ke pendidikan terlebih dahulu. Nah, di situ kita masih mempunyai waktu seperti kerja, berkarir. Masih mau jalan-jalan dulu ya. Benar sekali, Mbak. Masih harus lulus, harus kerja dulu, Senang-senang dulu kan ya. Benar sekali. keliling Indonesia dulu ya. Nanti kalau takutnya menikah tuh waktunya bakal terbagi, nggak bisa menikmati masa-masa yang harusnya kita nikmatin sendirian kan. Mumpung masih muda. Kalau buat kalian nih, goals nikahnya kalian tuh umur berapa gitu? Kalau pengennya kalian atau mantep umur berapa gitu? Karena dulu Mungkin kalau aku masih nanti ya, masih kayak waktu yang panjang deh ya, target sedapatnya jodoh 24-25 kali ya, yang standarnya perempuan kan seumuran kita kan 24-25. Kalau Mbak Siwi, kalau saya sendiri sih, semisal saya udah kerja 1 atau 2 tahun, kan umur sekarang mau 21. Nah, berarti sekisaran 24 sampai 25 sama kayak Mbak Nana. Cuma saya lebih mementingkan ke karir dulu, jangan sampai saya lulus kuliah langsung menikah. Nah, itu sangat bukan tujuan saya sih sebenarnya, dan orang tua juga belum mengizinkan jika saya menikah muda. Jadi ya sekitar umur 24 sampai 25. tapi kalau Sarah sendiri kalau saya sih siap-siap aja mungkin ya. Tapi nggak yang langsung, tetap kalau habis kuliah terus langsung Ada proses panjang. Iya, butuh kerja dulu, butuh jalan-jalan keliling Indonesia. Saya pengen nonton konser dulu ya kan, masih kayak anak muda. Tapi kalau misalnya nanti ada yang siap, atau emang ada Emang orang yang jalannya. kalau ada orang yang serius, atau emang udah pasti mapan atau nggak mapan juga sih, mungkin kayak dia bisa bertanggung jawab buat dirinya dan buat diri saya, mungkin ya bisa-bisa aja gitu. Jadi nggak tahu, mungkin tidak terlalu patok sama umur. nggak terlalu dipatok sama umur. Penting menurut saya saya udah mampu atau belum, nanti ya tergantung nanti bagaimana ya juga gitu. Oke, selanjutnya saya akan bertanya tentang dampak. Bagaimana sih dampak pernikahan dini tuh buat diri kita, atau buat keluarga, atau buat lingkungan kita tuh bagaimana gitu dampaknya? Mungkin kalau menurut saya itu secara emosi ya. Kalau kita menikah dini, menikah muda, kalau suatu saat kita dikaruniai anak, kalau kita belum bisa mengelola emosi, mungkin akan dampaknya tuh pada anak kita sendiri. Kayak emosinya belum stabil, sering marah-marah, padahal banyak cara didik yang nggak pakai marah-marah. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau menurut Mbak Sini? Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya sih banyak dampak pernikahan dini, apalagi buat kita perempuan. Kita kan juga
umur belum matang, di mana emosi kita masih sedikit labil. Memang sih kita menuju dewasa, tapi kita belum stabil sepenuhnya. Karena stabilan emosi itu sangat sulit, apalagi bagi perempuan kan. Nah, kalau menurut saya sendiri mungkin akan tentang depresi ya, apalagi suasana baru di mana kita awalnya masih sama orang tua, masih tergantung sama orang tua, dan masih belum punya kewajiban tersendiri kan. Akan tetapi kalau sudah menikah, kita masih punya kewajiban kepada suami, apalagi nanti kita punya anak, punya kewajiban kepada anak, mendidik, mengasuh dan sebagainya. Itu butuh kesiapan diri, butuh kematangan emosi, butuh rasa tanggung jawab yang penuh. Apalagi juga misal suami kita udah mapan atau belum, itu kan ekonomi juga mempengaruhi kan. Sebaiknya kalau mau menikah itu harus, ya menurut saya ya, harus setidaknya ekonomi kita itu ya nggak harus stabil sih, cuma bisa mencukupi kebutuhan kita biar tidak ada pertikaian cekcok dalam rumah tangga, sehingga meskipun ekonomi kita tidak stabil asalkan cukup, rumah tangga kita itu insya Allah akan harmonis dan hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terminimalisirkan. Seperti Kayaknya emang salah satu faktor buat cekcok tuh ekonomi, masalah ekonomi ya. soal ekonomi juga. Faktor utama ya. Terus kalau misalnya dari dampak kayak ini nih, bagaimana sih cara kalian biar ngasih tahu ke orang-orang kalau pernikahan dini tuh belum perlu gitu, kalau belum siap, dan lebih baik jangan gitu kan ya kalau pernikahan dini. Kalau menurut kalian gimana sih cara mencegah pernikahan dini? Oke, sebenarnya yang pertama, kita itu boleh dekat sama lawan jenis, tapi kalau kita punya rasa berlebihan sama lawan jenis seperti pacaran, padahal kan dalam Islam pacaran itu jangan didekati, jangan sampai dilakukan karena itu haram, karena sudah ada di Al-Quran, kita jangan sampai mendekati zina. Terus gimana ya kalau misal kita itu sudah sayang sama lawan jenis atau orang yang kita sayangi, itu kan pasti kita ingin dekat dan ingin berinteraksi lah. Nah, kalau kita itu terus seperti itu, lama-kelamaan juga kita punya keinginan atau perasaan nggak mau kehilangan, jadi kita itu malah merujuk ke pernikahan karena kita nggak mau kehilangan. Nah, sebaiknya kalau belum siap janganlah pacaran dulu, tapi itu tergantung sih pribadi masing-masing. Kalau ingin mengenal lebih jauh, tidak prinsip apa-apa. ya. Iya benar, tergantung prinsip individu sih. Tapi kalau mau menjaga diri dulu, mau menghindari pernikahan dini, sebaiknya kita fokus dulu ke pendidikan, fokus dulu ke karir, fokus ke hobi atau hal-hal yang membuat kita itu nyaman. Dan jangan lupa juga kita sebagai anak harus gimana ya, meminta pendapat atau dari orang tua. Bagaimana sih pendapat mereka tentang pernikahan ini? Jika mereka tidak mau, maka kita juga jangan, karena semua itu akan lancar, semuanya akan diridhoi oleh Allah karena juga ridho orang tua. Jadi salah satu pencegahannya yaitu jangan dulu pacaran. Kenal sih boleh, tapi itu tergantung pribadi masing-masing juga. Lebih baik juga mengenal secara dalam, tapi serius, jangan bermain-main. Nah, seperti itu biar tidak terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti itu sih. Kalau Mbak Nana sendiri? Kalau saya juga setuju sama Mbak Siwi. Ya mungkin kita harus ini ya, mencari kesibukan dulu. Ya punya teman dekat nggak apa-apa, cuman ya jangan terpatok ke situ terus. Harus ada kesibukan masing-masing. Ya kayak pendidikan, karir, semuanya tuh harus kita kejar. Jangan mengejar satu tokoh, goals doang. Jadi intinya kayak misalnya buat sekarang ini nih, kayak kita gini berarti ya mending ke pendidikan dulu ya, kayak kita harus menyelesaikan sekolah kita dulu, nanti lanjut kita kuliah selesai terus kerja, mungkin gitu dulu, biar secara emosi, secara mental kita juga cukup ya buat untuk melakukan pernikahan, karena nggak semua juga berakhir di pernikahan, dan pernikahan itu sebenarnya juga nggak membuat akhir dari kesengsaraan kita buat kuliah gitu, enggak ya, karena pasti masalahnya akan lebih tambah lagi karena kita menyatukan dua orang tuh
susah dalam satu pikiran yang berbeda. dua kepala tuh Tapi susah. emang kadang ini ya kalau capek kuliah tuh langsung pengen nikah. Iya bener pasti kayak Tapi padahal bukan solusi. Iya. ya karena nikah itu bukan solusi yang tepat setelah kita melakukan semua kayak capek nih sama dunia ini, jadi kayak pengen nikah aja biar seneng. Karena nggak semuanya tentang harus berujung nikah, karena nikah pasti akan ada masalah-masalah yang akan datang lagi gitu. Oke, jadi intinya di sini buat para remaja atau dewasa awal, buat kalian yang belum siap mental, belum siap emosi, jangan dulu nikah muda ya, jangan dulu melakukan pernikahan dini, karena buat dari segala masalah solusinya bukan cuma pernikahan. Kita harus kejar dulu, kita harus jalan-jalan dan keliling dunia dulu. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.